Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah UAS pemodelan dan simulasi, yaitu Forecasting Average Daily Rate Hotel menggunakan metode Long Short Term Memory. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Vital Gatisari Utama. Dan saya Muhammad Dhani Wahyudi. Lanjut ke latar belakang. Industri perhotelan memiliki karakteristik permintaan yang fluktuatif akibat faktor musiman, tren, dan kondisi ekonomi. Salah satu indikator utama kinerja pendapatan hotel adalah average daily rate. Ketidakpastian pergerakan ADR dapat menyulitkan manajemen hotel dalam menentukan strategi harga dan perencanaan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan metode peramalan yang mampu memodelkan pola data historis secara akurat. Salah satunya menggunakan pendekatan deep learning. Untuk rumusan masalahnya, nomor 1, bagaimana proses penerapan metode long short term memory dalam melakukan peramalan average daily rate hotel berdasarkan data historis. Yang kedua, seberapa baik tingkat akurasi model LSTM dengan memprediksi nilai ADR hotel berdasarkan metrik evaluasi RMSE, MAE, dan MAPE. Ketiga, bagaimana hasil peramalan nilai ADR hotel untuk periode 30 hari ke depan menggunakan model LSTM. Tujuan penelitian ini yang pertama, menerapkan metode long short term memory untuk membangun model peramalan average daily rate hotel. Yang kedua, mengevaluasi kinerja model LSTM dalam memprediksi ADR hotel menggunakan metrik RMSE, MAE, dan MAPE. Yang ketiga, menghasilkan prediksi nilai ADR hotel untuk 30 hari ke depan sebagai dasar pendukung pengambilan keputusan manajemen hotel. Baik, lanjut ke metodologi penelitiannya. Untuk yang pertama, kita ada pengumpulan data. Jadi, data yang kita gunakan menggunakan data historis ADR. Terus yang kedua, proses data. Data diolah dengan mengkonversi kolom, tanggal, kolom ke format date time. Terus selanjutnya ke pembentukan dataset time series. Kita membentuk menjadi dataset deret waktu menggunakan metode sliding window dengan time step 30 hari. Yang keempat, pembagian data. Yang kelima, perancangan model LSTM. Yang keenam, pelatihan model, evaluasi model, forecasting ADR, dan analisis hasil. Jadi yang pertama ini model LSTM-nya. Model LSTM terdiri dari dua lapisan LSTM, yaitu lapisan pertama dengan 64 unit dan lapisan kedua dengan 32 unit, serta satu lapisan dan sebagai output. Model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss mean square error atau MSE untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Jadi hasilnya itu total parameter memiliki 29,345 parameter yang seluruhnya dapat dilatih. Untuk non-trainable parameternya kosong, artinya seluruh model ikut disesuaikan selama proses training. Lanjut ke proses pelatihan model. Jadi model dilatih menggunakan 80% data sebagai data latih dan 20% sebagai data uji. Proses pelatihan menggunakan early stopping untuk mencegah overfitting, sehingga pelatihan akan berhenti ketika performa model tidak meningkat pada data validasi. Selanjutnya, evaluasi model. Jadi di sini kinerjanya model dievaluasi menggunakan 3 metrik, yaitu RMSE untuk mengukur kesalahan besar, MAE untuk mengukur rata-rata kesalahan absolut, dan MAPE untuk mengetahui persentase kesalahan prediksi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model LSTM mampu memberikan tingkat kesalahan yang relatif rendah. Jadi untuk RSME, RMSE, dan MAE-nya sangat bedanya sangat sedikit, dan MAPE-nya juga kecil.
Lanjut ke hasil prediksi, training, dan testing. Ini untuk diagramnya. Diagram ini menunjukkan validasi hasil prediksi. Nilai prediksi LSTM mengikuti pola data aktual baik pada data training maupun testing. Hal ini menandakan bahwa model mampu menangkap tren dan pola utama pergerakan ADR. Forecasting ADR 30 hari ke depan. Jadi dari data ini kita bisa melihat bahwa nilai ADR cenderung stabil dengan fluktuasi kecil dari hari ke hari, sesuai dengan pola data historis di akhir periode pengamatan. Baik, lanjut untuk pembahasannya. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa LSTM efektif dalam memodelkan data deret waktu ADR. Keunggulan LSTM terletak pada kemampuannya menangkap ketergantungan jangka panjang, namun model masih memiliki keterbatasan karena belum mempertimbangkan faktor eksternal seperti musim liburan, promosi, dan tingkat okupansi. Jadi kesimpulan penelitian ini, metode LSTM berhasil digunakan untuk memprediksi ADR hotel dengan tingkat akurasi yang baik. Model mampu mengikuti tren data aktual dan menghasilkan peramalan ADR 30 hari ke depan yang stabil. Hasil dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu perencanaan strategi harga dan pendapatan hotel. Selanjutnya untuk saran ke depannya, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel pendukung seperti okupansi dan faktor musiman, serta membandingkan performa LSTM dengan metode lain agar diperoleh hasil pelamaran yang lebih akurat. Baik, cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.